apa kabar Anda semuanya hari ini? Bertemu lagi di Listen to the Bee, sebuah podcast yang saya yakin dinanti-nantikan karena setiap kemunculannya ini kita selalu membahas topik-topik yang lagi hangat dibicarakan. Ini yang saat ini menjadi concern kita semua dan tentunya masyarakat pun saat ini sedang merasakan sebuah keresahan yang luar biasa terkait penculikan anak yang sedang marak ada di mana-mana. Ada yang sudah berhasil dilakukan, ada pula yang nyaris terjadi dengan berbagai macam motif. Nah, kali ini di Listen to the Bee saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Jasra Putra, S.Phil IMPD, Sarjana Filsafat Islam. Ya. Ini beliau adalah Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Halo. Halo Mbak Nada. Oke, ini saya panggilnya Uda Jasra aja ya. Boleh. Karena beliau ini adalah seorang Uda ini ya. Dan tentunya kita punya narasumber dari pihak Polri, yakni ada Kombes Pol Arya Perdana SH, SIK, MSI. Beliau adalah PLH Kasubdit 5, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Iya. Bang Arya, apa kabar? Baik, Mbak Nanda, Mbak Bifrans, apa kabar? Suaranya nih serak-serak lumpur ya kalau orang bilang ya. Oke, ini kita akan membahas suatu hal yang sangat serius belakangan ini ya, karena banyak sekali orang tua yang menyampaikan keresahannya dan pastinya ini juga merupakan keresahan dari kita semua karena saya sudah punya anak juga ya kan. Abang-abang kita ini juga pastinya punya anak di rumah. Kalau anaknya udah gede biasanya mungkin kita nggak terlalu khawatir ya, let's say usia SMA ke atas lah ya nggak sih. Tapi kalau usia masih kecil katakanlah SMP atau SD bahkan taman kanak-kanak atau PAUD, ini yang membuat kita jadi ketakutan soal penculikan anak ini. Kemarin terakhir ada banyak berita ya, salah satunya yang terjadi di Jakarta Pusat, kemudian di Cilegon dan di beberapa wilayah lainnya. Saya ingin bertanya ke Bang Arya, ini seberapa khawatirnya kita, seberapa besar kekhawatiran kita terkait kasus penculikan ini? Apakah saat ini Indonesia sedang berada di kondisi darurat penculikan anak? Kalau kita bicara kasus penculikan, sebenarnya yang terjadi dalam 1 tahun dari tahun 2022 itu ada 28 kasus. Ada 28 kasus. Artinya dibandingkan kasus-kasus yang lain memang jumlahnya tidak banyak. Ya. Tidak banyak. Tetapi kalau kita katakan darurat, ini tidak darurat karena memang tidak menyeluruh. Tetapi bukan berarti kita tidak memberikan perhatian yang full kepada kasus penculikan anak. Artinya kita selalu berusaha untuk melakukan penanganan kasus penculikan anak ini secara maksimal. Kita tahu di beberapa negara itu kasus penculikan anak juga marak terjadi. Kalau di negara-negara barat mungkin seperti Amerika, Eropa gitu ya. Nah, kita melihat dari situ kalau satu kasus penculikan tidak terungkap, mungkin akan terjadi kasus-kasus berikutnya. Karena akan menjadi contoh, misalnya ada satu kasus penculikan dan itu benar-benar terjadi, namun tidak terungkap. Tidak terungkap, mungkin Tidak tidak tertangkap tertangkap, gitu ya. Mungkin anaknya juga tidak kembali. Itu kita khawatir akan menjadi contoh bagi pelaku kejahatan lainnya. Oh, ini dianggap sebagai suatu role model misalnya gitu. Wah, bisa nih kita misalnya pakai cara ini untuk minta uang misalnya begitu. Pengulangan itu terjadi untuk dikarenakan oleh oknum yang lain yang menjadikan itu role model atau pelakunya yang sama? Bisa pelaku yang sama, bisa juga pelaku yang berbeda yang nanti termotivasi dengan kejadian itu. Nah, makanya dari kepolisian, dari Polri itu kita selalu ditekan oleh Pak Kapolri untuk selalu bertindak maksimal, presisi ya. Jadi segala kasus yang kita tangani upayakan selalu untuk maksimal dalam penanganannya sehingga ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku yang belum melakukan atau pelaku lain yang melihat itu ketika pelaku ini tertangkap atau tidak terwujudlah kejahatan itu. Nah, dari sisi itu kita melihat memang keresahan masyarakat juga tinggi karena ya saya punya anak, ya Pak Jasra juga punya anak. Kita nggak ingin anak-anak kita menjadi korban dari itu. Tetapi kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kejadiannya itu selalu kita jelaskan kepada masyarakat kejadiannya ada, tetapi kita bisa untuk melakukan pengungkapan dan
penangkapan pelakunya. Selama ini demikian. Gitu. Yang jadi pertanyaan saya, ini kan beberapa kasus yang baru-baru terjadi beberapa waktu lalu ini terungkap justru. Namun kok muncul lagi di beberapa wilayah lain gitu loh. Kenapa sebuah kasus penculikan ini kadang dulu mereda, seakan landai gitu, tidak ada ancaman penculikan. Tiba-tiba muncul, dan saat kemunculannya itu serempak, seolah-olah serentak gitu ya. Di mana-mana ada lagi, di sana juga seperti ini. Cuman mungkin motifnya beda-beda, ceritanya lain-lain. Pelakunya juga ada yang dari berbagai berbagai rentang usia gitu ya. Iya, jadi begini, kita nih di dunia medsos kan ya. Begitu ada satu kejadian, lalu muncullah kejadian-kejadian lain yang sebelumnya belum pernah terungkap. Okay. Sebenarnya mungkin kejadiannya sudah ada lama, tetapi lalu dimunculkanlah beberapa kejadian yang lain misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya begini, saya memberikan contoh. Misalnya satu kejadian pesawat tergelincir. Besok tuh muncul tuh pesawat tergelincir di mana beritanya muncul semua. Apalagi di era media sosial yang sekarang ini sangat marak dan sangat mudah untuk disebarkan. Jadi ini juga membuat orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi ketakutan di masyarakat terus lalu memanfaatkan berita ini dengan menyebarkan berita-berita yang mungkin saja tidak benar gitu. Hoax ya begitu. Nah, kita kan sering melihat ada kejadian, misalnya benar ada kejadian penculikan anak. Ternyata setelah kita selidiki, ini bapak kandungnya. Ini masalah keluarga gitu. Jadi ibu bapaknya sudah lama berpisah, terus anaknya udah lama gak ketemu bapaknya, setelah itu diambil, ini penculikan karena gak tahu awalnya kan. Begitu ketangkap, ini masalah keluarga. Ada lagi yang ini cuma diajak jalan teman misalnya gitu, ternyata cuma gak bilang sama orang tuanya, dilaporkan penculikan misalnya gitu. Ada juga memang yang benar-benar masalah penculikan, misalnya kayak kita lihat di beberapa daerah kemarin, ya di Gunung Sahari misalnya gitu ya. Nah itu memang ada kejadiannya dan alhamdulillah terungkap juga gitu kan ya. Nah kejadian-kejadian semacam ini begitu tersebar di media sosial, selain komen dari netizen, ada juga orang-orang yang memanfaatkan situasi itu untuk memblow up beritanya sehingga membuat masyarakat ketakutan. Semakin resah ya? Semakin resah. Oke, sebelum kita bicara soal motif-motifnya nih Bang Arya, saya ingin bertanya dulu ke Uda Jasra nih. Menurut KPAI dengan maraknya kasus penculikan anak akhir-akhir ini, apakah para orang tua ini harus resah banget ya, khawatir sekali untuk mengurus anak-anaknya, menjaganya, atau yaudah deh karena saking takutnya nih kamu gak usah sekolah dulu deh. Gimana nih udah? Ya, makasih Mbak Nanda. Betulnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia pernah terlaporkan ya beberapa tempat soal penculikan ya. Pertama ada di Jogja gitu ya, 2 kejadian penculikan yang digagalkan, dan Kapolsek Depok di sana juga Kapolres juga mengimbau untuk memasang CCTV gitu ya. Kemudian kerjasama sekolah dengan orang tua dan seterusnya. Kemudian ada juga kasus peristiwa di Bekasi ya yang juga viral gitu, yang juga Polda Metro juga menyampaikan bahwa itu adalah hoax gitu ya. Kemudian kita juga melihat ada surat edaran dari Polres Tasikmalaya dan Dinas Pendidikan setempat dalam rangka antisipasi banyaknya penculikan anak. Meski belum terjadi di wilayah hukum Polres tersebut, ada juga ya. Kemudian peristiwa Makassar, kemudian kita juga dilaporkan peristiwa penculikan bayi di tempat persalinan gitu ya. Kemudian kita juga pernah dengan unit patroli cybercrime gitu ya, di mana orang tua melaporkan anaknya diculik di Kalimantan, kemudian setelah beberapa hari ditemukan atau dijual di Jakarta gitu ya. Nah saya kira Mbak Nanda, hal-hal yang dilaporkan termasuk tadi Pak Arya soal 28 kasus di tahun 2022, nanti KPAI juga menyampaikan kasus tersebut gitu ya. Hal yang pertama yang dilakukan tentu bahwa kalau bicara soal penculikan memang ada isu yang dimana anak-anak kita sangat mudah berpindah gitu ya. Berpindah tangan, berpindah tempat gitu ya, yang ini tentu perlu deteksi panjang ya, dan saya kira cybercrime dengan mendetek, mencek HP dan seterusnya ya, tentu ini adalah upaya antisipasi kita agar pelakunya tidak melakukan kejahatan terhadap anak. Nah yang kedua, saya kira tentu orang tua tidak perlu panik gitu ya, atau panik berlebihan gitu ya.
tentu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan mapping gitu ya. Karena anak ini kalau semakin ditekan, dikurung gitu ya, ditakut-takuti, saya khawatir dia akan menjadi rentan gitu ya. Apalagi nanti bertambah stres dan seterusnya. Nah, maka mapping ini penting. Kira-kira dari 24 waktu anak dalam sehari semalam, kalau kita lihat kan 24 jam ini iya, maksudnya 24 jam maksudnya. Itu akan ada 7 jam di rumah gitu misalnya. 7 jam berada di sekolah, 7 jam berada di ruang-ruang di masyarakat kita. Nah, saya kira mapping ini penting sehingga peran-peran penanggung jawab ini kan bisa menutup celah terkait kerentanan yang terjadi gitu ya. Nah, yang ketiga saya kira termasuk juga ruang-ruang publik ya di mana PPKM telah dicabut ya, saya kira harus menjadi perhatian kita gitu ya. Di Jakarta misalnya ada ruang publik yang cukup banyak yang tentu ini perlu diawasi dengan sistem yang ada seperti CCTV, kemudian petugas-petugas yang ada pendampingan di sana. Nah, misalnya di ruang ketika anak berada di sekolah, kita sebetulnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak itu ada pedoman namanya rute aman ke sekolah. Rute itu ARAS. aman ke sekolah. Ya, rute aman ke sekolah. Nah, saya kira jika misalnya anak itu menaiki transportasi publik gitu, nah itu seperti apa pengamanannya? Ketika anak diantar oleh orang tua dan dijemput oleh orang tua di jam-jam berapa ya? Karena penjahat anak ini pasti mempelajari profiling orang tua dan kebiasaan orang tua gitu ya. Nah, saya kira ini penting, semakin kita tutupi celah-celah dan mapping itu, saya kira kerentanan itu bisa kita antisipasi gitu ya, sehingga tidak terjadi misalnya kasus Malika di Jakarta, Cilegon gitu ya, kemudian di Kalimantan tadi gitu, Mbak. Oke, kalau bicara soal barrier yang kita berikan kepada anak nih, udah ya. Oke lah, kalau memapping kondisi seperti itu kan yang dilakukan oleh orang tua nih. Perlukah ada sebuah paksaan, bukan paksaan sih, dalam arti keharusan bagi anak untuk mengetahui bagaimana dia defense gitu, bagaimana dia menjaga dirinya sendiri? Iya, saya kira nanti di komponen sistem perlindungan anak kita itu kan sebetulnya kan orang tua ya. Tentu siapa yang bisa mengawasi anak 24 jam ya orang tua gitu ya. Dan negara pun tentu punya keterbatasan. Nah, saya kira tentu orang tua harus diedukasi gitu ya terkait mapping tempat-tempat yang katakanlah berpotensi terjadinya kejahatan gitu. Kalau kita lihat Malika itu kan di ruang publik ada keramaian dan seterusnya gitu ya. Walaupun penjahat ini sebetulnya mempelajari profil yang cukup lama terkait kebiasaan-kebiasaan ini. Nah, yang kedua saya kira karena terutama anak-anak yang sudah bisa diajak berdialog ya, saya kira dia mampu juga melihat situasi-situasi yang membahayakan pada dirinya gitu ya. Karena misalnya ada kecurigaan dia ada orang asing yang terus memantau, mengintip dan seterusnya. Dan ketika situasi itu didapatkan, dia harus melapor kemana? Ya, misalnya lapor ke orang tua, RT RW atau kepada pihak keamanan dan seterusnya gitu ya. Nah, saya kira ini upaya-upaya mitigasi kita. Nah, kemudian kedua, kalau situasinya situasi yang katakanlah ditarik secara paksa dan seterusnya, tentu harus berteriak gitu misalnya. Itu kan harus disampaikan gitu ya. Harus dilatih gitu ya, sehingga dia juga memiliki mekanisme pertahanan diri. Walaupun kita tahu anak itu tentu tidak bisa membela dirinya sendiri gitu. Tetap dalam mandat undang-undang itu kitalah yang membela mereka gitu. Jadi peran orang tua dan lingkungan sekitar, siblingsnya juga, saudara-saudaranya juga harus dikasih kasih tugas juga ya untuk ini peran kita loh, bukan si anak malah. Apa ada batasan usia anak sampai usia berapa baru kita bisa kasih kepercayaan bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri selama jauh dari orang tua mungkin? Iya, kalau usia anak itu kan definisi anak kita itu kan 0 menjelang 18 tahun ya, termasuk anak dalam kandungan gitu ya. Nah, saya kira di usia-usia tertentu sesuai dengan usia dan pemahamannya, tentu cara menyampaikan tentu berbeda. Misalnya usia balita ya, tentu pesannya lebih banyak mungkin melihat video, gambar-gambar gitu ya. Kemudian anak usia SD mungkin sudah bisa diajak berdiskusi gitu ya terkait misalnya di sekolah ketika kamu keluar dari katakan jam 10 istirahat itu kemana saja gitu ya. Nah, itu kan mapping itu kan harus dilakukan oleh guru, oleh masyarakat sekitar gitu ya, dan termasuk juga orang tua mengingatkan karena hari ini kan dengan teknologi informasi ini kan ada WA grup orang tua gitu ya yang itu bisa mengupdate terus-menerus, kemudian mungkin saja ada password penjemputan gitu ya. Ya karena
penjahat anak ini pasti dia mempelajari detail banget gitu ya, bagaimana kebiasaan orang tua, pekerjaan orang tua. Nah, ketika anak diceritakan seperti itu, seolah-olah ini adalah keluarga yang sangat berinteraksi dengan anak. Walaupun kita lihat di dalam data KPAI 2022 itu kan ada 14 kasus, 2021 14, kemudian meningkat di 2022 itu sebanyak 36 kasus. Dan memang kasus yang paling banyak memang child abduction itu, di mana keluarga menjadi pelaku penculikan gitu ya. Dan itu memang disebabkan karena ada konflik orang tua, perceraian gitu ya, menutup akses anak untuk bertemu gitu ya. Jadi keegoan orang dewasa ini pada akhirnya anak menjadi korban dalam situasi penculikan itu. Tapi biasanya kita penyelesaiannya kalau memang bisa diselesaikan secara mediasi, secara damai, itu akan kita lakukan gitu. Oke, Bang Arya, ini berarti persoalan ini jadi hal prioritas dong di Polri? Yo, pasti prioritas. Apalagi menyangkut anak gitu ya, pasti kita prioritaskan. Apa langkah-langkah koordinasi yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mungkin lembaga atau elemen masyarakat menghadapi kasus seperti ini? Kita berkoordinasi ya tentu pertama dengan KPAI ya untuk masalah. Jadi polisi ini kan tindakannya ada 3, preemptif, preventif, dan represif. Nah, dalam rangka kegiatan preemptifnya kita melakukan tentu sosialisasi ya, mulai berkaitan dengan seperti KPAI, habis itu pemerintah daerah, dinas-dinas yang berkaitan dengan masalah anak, perempuan dan anak juga gitu kementeriannya. Nah, kita berkoordinasi terus dengan pihak-pihak tersebut untuk melakukan pembelajaran kepada orang tua, terutama ya orang tua. Dan kita juga masuk tuh ke sekolah-sekolah dari Bimas ya, masuk gitu ke sekolah-sekolah. Bahkan beberapa Kapolres itu membuat slogan-slogan dan tips-tips yang dimunculkan di media sosialnya bagaimana cara untuk menghindari penculikan anak. Nah, di sisi lain anaknya sendiri itu diedukasi oleh polwan-polwan kita yang datang ke sekolahan. Yeah. Bagaimana supaya tidak ikut sama orang yang tidak dikenal, misalnya begitu. Nah, ini tindakan preventif kita. Nah, sedangkan tindakan preventifnya adalah menghadirkan polisi berseragam di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat yang mungkin menjadi titik-titik yang dirasa memungkinkan rawan untuk penculikan anak. Nah, itu kita menghadirkan polisi, sekalipun memang tidak mungkin kita bisa mengawasi secara keseluruhan, tetapi kita berusaha untuk menempatkan polisi-polisi berseragam, memberikan efek takutlah kepada si pelaku, ada polisi nih, jadi jangan melakukan apa-apa misalnya gitu. Setidaknya akhirnya niat itu bisa diredam kan ya. Preventif kan, pencegahan. Nah, setelah itu represif adalah ketika sudah terjadi, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap pelakunya dan menangkap pelakunya. Oke, kalau melihat kondisi sekarang ini, masyarakat kan lagi cemas-cemasnya nih. Apa upaya atau yang ingin disampaikan Polri agar masyarakat ini nggak usah terlalu takut, bukan berarti kita menggampangkan, tapi ini loh peran masyarakat untuk kita sama-sama bahu-membahu mengungkap dan mencegah kasus penculikan ini? Ya, kita selalu menyampaikan kepada masyarakat yang pertama, berita-berita yang muncul itu kita lihat dulu apakah ini beritanya benar atau tidak. Yeah. Karena kadang-kadang ketakutan kita saat melihat berita lalu itu ditularkan kepada orang lain sehingga orang menjadi panik, padahal sebenarnya mungkin kejadiannya tidak begitu. Lalu berita-berita, terutama berita-berita hoax ya yang muncul. Nah, ini yang membuat masyarakat menjadi lebih panik daripada sebelumnya. Nah, selain itu juga kita berusaha tadi membuat tips-tips kepada masyarakat supaya menjadi, kalau kita istilahnya menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Bukannya kita nggak mau melindungi mereka, tetapi akan lebih mudah kalau mereka seperti misalnya berusaha untuk menjaga anaknya. Kita polisi jumlahnya berapa, misalnya di Polres misalnya cuma 1.000 atau 2.000, sedangkan penduduknya bisa misalnya 50.000 atau berapa, kan nggak mungkin dengan tugas yang berbagai macam itu akan sulit sekali untuk mengawasi masyarakat. Tapi kan kita berusaha gitu. Nah,
ada CCTV gitu kan. Kita berusaha untuk menyampaikan kepada setiap orang kalau bisa ada CCTV di rumah dan segala macam. Ada peran aktif dari masyarakat juga ya. Ya, kita berusaha untuk membangkitkan peran aktif dari masyarakat tanpa meninggalkan pekerjaan utama kita sebagai polisi. Ya, itu RT, RW kalau semuanya bahu-membahu saya yakin sangat-sangat bisa meminimalisir kasus penculikan anak ya. Ya pasti, karena kan kita sebenarnya ada agen-agen di lapangan seperti Satpam misalnya. Satpam ini kan dilatih oleh polisi. Nah, dia berusaha juga untuk membantu kita, misalnya pada saat orang mau masuk klaster, dia detect dulu tuh. Ini siapa ya, kenal atau enggak, terus bisa diambil KTP-nya dulu atau dia kan paling paham tuh di daerahnya dia. Tapi ada juga satpam-satpam yang males ya, lewat-lewat aja misalnya gitu. Itu yang kita perlu eager lagi, kita ingatkan kembali bahwa agen-agen kita di bawah yang di lapangan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, itu yang harus kita berdayakan lagi untuk membantu kita semua. Oke. Gitu. Kalau KPAI punya agen-agen kayak gini nggak udah? Apa nih bentuknya nih kalau dari KPAI? Ya, jadi di mandat undang-undang kita itu kan Komisi Pelindungan Anak Indonesia berfungsi untuk melakukan peningkatan efektivitas pengawasan pemenuhan perlindungan anak. Jadi ada 7 tugas gitu ya, ada pengawasan, kemudian data dan informasi, kemudian telah kajian, menerima aduan masyarakat gitu ya, melaporkan ada dugaan pelanggaran terhadap undang-undang, bermitra dengan masyarakat. Nah, terkait bermitra ini sebetulnya Komisi Pelindungan Anak Indonesia tentu terutama mitranya tentu mitra pemerintah ya Pak, kepolisian, dinas-dinas terkait ya, karena setelah tidak diidentifikasi di KL saja misalnya ada sekitar 18 KL yang bertugas terkait pemenuhan dan perlindungan anak. KL ini Kementerian dan Lembaga, Kementerian dan Lembaga, oke. Kemendikbud, Kemenkes dan seterusnya gitu ya, Kapolri dan seterusnya. Dan di masyarakat tentu lebih banyak lagi. Nah, terkait kita sebetulnya ada Komisi Pelindungan Anak Daerah. Tidak semua kabupaten tapi ada yang juga tugasnya sama dengan KPAI. Nah, selanjutnya juga mitra-mitra kita adalah mitra jejaring perlindungan anak yang dibentuk oleh masyarakat. Saya kira cukup banyak ya, dibentuk oleh ormas dan seterusnya. Nah, tentu jejaring-jejaring ini bagian komponen sistem untuk memastikan butuh orang sekampung untuk melindungi anak. Jadi kalau Indonesia ini ibarat kampung ya butuh semuanya, Butuh gitu, semuanya. untuk berpartisipasi, memastikan dimanapun anak berada, kemudian dalam situasi apapun itu adalah anak kita gitu ya. Jadi tidak ada istilah itu bukan urusan saya, bukan anak saya. Saya kira itu paradigma lama. Paradigma baru adalah dimanapun kita melihat, kemudian menyaksikan anak, tentu kita perlu melakukan upaya pencegahan, jangan sampai haknya terlanggar. Apalagi tadi ya ada predator atau penculik anak yang mungkin butuh sudah mempelajari ya terkait kebiasaan-kebiasaan keluarga dan orang tua. Berarti sejauh ini hanya berupa sosialisasi saja kah dari KPAI atau mungkin ada program-program yang lebih langsung gitu? Ya, jadi KPAI kan nggak punya tusi sosialisasi ya. Sosialisasi itu dilakukan oleh penyelenggara pelindungan anak, dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat gitu ya. Dan kita tentu memberikan masukan gitu ya terkait bagaimana efektivitas sebuah sosialisasi gitu ya. Apalagi hari ini dari 84,3 juta anak itu atau sepertiga jumlah penduduk di Indonesia dari 270 juta, 13 jutanya sudah berada di media sosial gitu ya. Okay. Jadi kita harus mengantisipasi kasus-kasus yang terjadi di cybercrime itu gitu ya, baik anak pelaku, anak saksi maupun anak korban. Itu terus berkembang model dan modusnya gitu ya, dan bahkan usianya semakin muda gitu ya. Yang saya kira ini butuh gerakan kita bersama memastikan generasi kita ini bisa aman nyaman gitu ya, dan termasuk juga orang tua harus diedukasi ya, literasi digital, dan anak juga diedukasi gitu ya. Jadi gerakan bersama ini penting gitu. Jadi sekecil apapun yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, inovasi-inovasi yang sangat bermakna bagi anak ya tentu ini menjadi harapan kita untuk perlindungan anak ke depan gitu. Oke, udah ada carakah untuk KPAI mungkin memberikan tips kepada orang tua supaya bisa, ini lebih ke parenting sebenarnya ya, baik itu orang tuanya maupun saudaranya ya kan, atau yang ada di sekitar anak itulah ya, untuk menyiapkan anak supaya tidak mudah menjadi korban penculikan. Kan di beberapa negara
sudah dikenalkan nih, gimana nih cara menyikapi orang asing misalnya kayak gitu? Ya, jadi pertama tentu kita ajarkan kepada anak jangan mudah dekat atau kenal dengan orang asing gitu ya. Walaupun dari kasus-kasus yang kita temukan itu bukan orang asing yang menculiknya, ada bapaknya, Itu ada yang ibunya, kadang ada jadi- keluarga besarnya gitu ya, Pak Arya. Kecuali yang Jakarta misalnya itu, tapi itu sudah dikenal oleh keluarga gitu ya. Jadi jarang yang tidak dikenal sebetulnya, walaupun ada kasusnya gitu ya. Iya ya, Maka Bang Arya jarang ya. Jarang sekali. Iya, makanya kan kalau sudah keluarga dikenal gitu ya, ya taruhlah ini keluarga besar, ini om, paman dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau dia menjadi pelaku gitu ya, nah seperti apa antisipasi kita gitu ya. Nah ini saya kira ini penting gitu bahwa persoalan anak itu memang pada akhirnya kita melihat ujung dari masalah gitu ya. Dan oleh sebab itu satu, ajarkan anak untuk menolak, ajarkan orang asing untuk kenal. Kemudian kedua, diajak untuk menyampaikan pikiran, ada diskusi ya, ketika anak marah seperti apa emosinya, ketika senang apa, itu harus diajak sehingga ketika dia mengekspresikan sesuatu perasaannya itu memang betul-betul tepat gitu ya, bukan kepada orang yang tidak tepat yang pada akhirnya mengambil situasi itu. Nah yang ketiga perlu tentu tempat yang aman ya, tadi ya yang 3 tempat yang saya bilang secara umum ya, ada keluarga, ada lingkungan anak, ya katakan lingkungan RT RW-nya, kemudian ada lingkungan sekolah gitu. Yang saya kira itu penting untuk kita lihat, termasuk juga kalau kita lihat situasi lingkungan anak ini kan cukup banyak ya, beragam ya. Jangan kita bayangkan kalau apalagi anak-anak di gang ya, di mana saya pernah mendampingi 250 anak jalanan Jakarta Timur, itu rumahnya tidurnya sifan gitu Pak. Dan bahkan dia harus cari kosan karena bergantian tiduran dengan ayah bapak dan seterusnya. Jadi keberagaman situasi rumah ini tentu harus di mapping secara baik gitu ya. Jangan kita samaratakan gitu ya. Nah jadi tempat yang aman bagi anak. Nah kemudian kedua, biasakan kalau anak merasa curiga, takut atau ketika jauh dari orang tua gitu ya. Jadi ditanamkan juga gitu rasa was-was itu sehingga dia ketika ada sesuatu yang mencurigakan, dia segera katakanlah lari ke tempat umum, ya, melapor kepada aparat hukum dan seterusnya. Nah yang selanjutnya adalah ketika anak diajak di area publik gitu ya, area-area terbuka, ya tentu dipastikan jangan memakai aksesoris yang berlebihan gitu ya, Maria ya. Yang ini bisa berpotensi memancing. Penjahat anak atau mungkin situasi pencurian dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang tadi soal password tadi, jadi ketika menjemput di sekolah, itu bagus loh itu. passwordnya seperti apa gitu ya. Kemudian ketika pulang seperti apa gitu ya. Dan itu harus disepakati dengan anak gitu, sehingga tidak ada yang tadi yang celah katakan sebetulnya ini keluarga besar tapi ingin menculik gitu ya. Karena tadi akses bertemunya nggak boleh gitu ya, para pihak saling bersekukuh, saya yang berhak untuk mengasuh gitu ya, pada akhirnya terjadi situasi itu. Jadi pakai OTP ya, ya. one time password, besok ganti lagi. Kemudian gitu. Ya Pak. Ya saya kira yang terakhir ya tentu menentukan lokasi anak ya soal di sekolah tadi ya. Kemudian kalau kita lihat peristiwa Makassar kayak ada satu anak pelaku, yang satu lagi kalau nggak salah udah dewasa ya Pak ya. Nah, pelakunya juga masih anak-anak usia sebenarnya. Anak ya, di kasus Makassar ya. Ini kan cukup lama dia terpapar dengan informasi yang tidak benar. Dan untuk kita ketahui Mbak, untuk keluarga-keluarga miskin kan kadang-kala kan orang tua mengambil jalan pintas bagaimana anak ini bisa berhasil membantu orang tua dan seterusnya, walaupun dengan melakukan tindak pidana pada akhirnya. Nah saya kira informasi layak anak ini penting kita hadirkan, apalagi di media sosial. Yang saya kira kalau kepolisian udah canggih dengan cybercrime dengan memblast gitu ya Pak Arya ya, take down dan seterusnya oleh Kominfo, saya kira ini penting kita lakukan. Tapi memang kejahatan anak yang sistematis itu kadang-kadang dia memang menyiapkan langkah-langkah upaya lain untuk merekrut anak melalui media sosial juga gitu. Bang Arya, kemarin kan sempat ada pemberitaan yang katanya satu tubuh itu kalau di total nilai jual organnya itu sampai ke 14 M gitu loh. Ini hal seperti ini kan kalau dijahit dengan apa yang disampaikan oleh Uda Jasra tadi, kok jadi malah ngasih paparan, wah ini peluang usaha nih. Peluang untuk mendapatkan uang malah ya. Mungkin maksudnya untuk berhati-hati, tapi jangan sampai ada oknum-oknum yang menjadikan ini, loh ternyata ini bisa buat jadi sumber duit nih. Itu beneran gak sih?
Bang Arya? Iya, Kalau jadi organ diperdagangkan kemudian diculik untuk dijual lagi ginjalnya dan lain sebagainya. kalau kita bicara perdagangan organ di dunia ini ada. Tetapi sejauh ini di Indonesia memang kita belum menemukan masalah perdagangan organ ini. Oke. Nah, mereka yang membuat list tentang berapa harga ini, berapa harga itu, kemungkinan besar mereka mencarinya di dark web, Deep mungkin, web, ya. Lalu mereka mendapatkan list harga di situ. Tetapi sesungguhnya ya ini balik lagi ya pembelajaran pada masyarakat kita. Mereka sering melihat film misalnya movie, Hollywood movies. Terus lu lihat, oh ini ada perdagangan organ, oh caranya begini. Terus mereka terinspirasi. Wah ternyata gampang juga ya dapat duit. Tapi tidak semudah itu. Nah ketika kita melihat, oh ada ini perdagangan organ, terus seperti yang kejadian di Makassar itu kita buatkan pasalnya adalah pasal pembunuhan. Karena pada dasarnya mereka melihat satu website yang menawarkan bagaimana cara untuk menjual organ. Lalu mereka terinspirasi dari situ dan melakukan pembunuhan kan gitu. Nah selepasnya dari situ mereka tidak tahu nih organ mau diapain gitu kan. Karena ada cara untuk bagaimana supaya organ ini bisa tetap berfungsi kan gitu. Kalau kita bicara masalah transplantasi ginjal tentu dokter nih yang tahu. Tapi kan setelah diambil harus ditaruh di mana, dengan suhu berapa, dan Supaya bisa digunakan bisa kembali. digunakan kembali. Tetapi kan ini misalnya mau dijual kemana begitu, itu kan penyimpanan juga harus harus luar biasa, harus suhunya dan tempatnya kan nggak mungkin sembarangan. Kotor sedikit mungkin tidak bisa karena tercampur bakteri dan segala macam. Nah ide-ide gila semacam ini muncul di website yang tidak bertanggung jawab di dark web, dan tentu dari Direktorat Cyber tentu sudah melakukan pemberantasan, artinya mencari, mendeteksi dan berusaha untuk mengidentifikasi pelakunya. Tetapi yang muncul di masyarakat adalah keresahan, sehingga hoax ini justru membuat mereka panik, akhirnya berusaha untuk menyebarkan kembali berita itu. Sebenarnya hal-hal seperti itu kalau memang tidak benar beritanya sebaiknya jangan disebarkan. Mungkin dari sini kita juga menyampaikan sebelum sharing disaring dulu kan gitu. Nah berita-berita yang semacam itu bukan justru ya membuat kita awas tetapi justru malah sepertinya lebih seperti meneror orang untuk merasa ketakutan dan itu. Video yang kemarin sempat lihat nggak ada bapak-bapak ya, perawakannya bapak-bapak masuk ke garasi kemudian seolah-olah ngebius gitu, kemudian anaknya dimasukin ke karung. Itu hoax atau gimana tuh Bang Arya? Dari Indonesia apa dari luar tuh? Sementara masih diselidiki sama cyber, Direktorat Cyber untuk yang itu. Kami masih juga belum mengetahui pasti yang masalah itu ya. Tapi kadang-kadang ada orang membuat konten untuk supaya ratingnya naik, terus dia bikin begitu, terus akhirnya sebenarnya mungkin kejadiannya bagaimana kita masih melakukan penyelidikan soal itu. Sebenarnya kalau bicara soal konten ya, ada satu konten lagi yang bisa jadi ide nih. Jangan penculikan anak yang jadiin konten, biar ratingnya naik, penculikan bapak-bapak deh coba. Metode tata cara gitu ya. Itu lagi marak juga soalnya ya. Marak juga ya. Tapi itu nggak terlalu meresahkan sih. Yang meresahkan nih justru penculikan anak Ya ini. resah istri-istri itu. Iya. Tapi nggak akan mungkin muncul juga komite perlindungan bapak-bapak ya. Oke, satu lagi yang ingin saya bicarakan dengan Bang Arya nih terkait tindakan pencegahan. Ciri-ciri dari orang atau oknum penculikan ini ada nggak sih tanda khusus yang kiranya bisa membuat kita bisa waspada gitu? Pada prinsipnya orang mau berbuat kejahatan tuh sifatnya ragu-ragu dia. Karena dia tahu dalam hatinya sebenarnya itu salah. Jadi ketika kita melihat ada orang bergerak maju mundur nih, orang nggak dikenal maju mundur ini sepertinya orang akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu ciri pertama. Lalu dia berusaha mendekati misalnya seorang anak yang dia tidak kenal dan anak itu juga seperti kelihatan ketakutan, itu juga merupakan satu ciri. Nah, ada juga yang berusaha untuk cirinya ya berbuat baik terhadap seorang anak, misalnya menawarkan makanan, permen gitu ya, atau mungkin menawarkan hal-hal lainnya.
Lalu anaknya terbujuk untuk berbicara agak lama dan sehingga mau ikut. Ini juga salah satu ciri-ciri. Nah, kalau yang sudah dalam lingkup profesional, misalnya perdagangan orang katakanlah begitu. Ini ada sindikatnya sendiri. Tapi dia tidak mungkin melakukan itu seperti apa yang saya katakan tadi. Mungkin dia akan melakukan secara terorganisir. Karena yang disebut anak kan 0 sampai di bawah 18 tahun tadi ya Pak Jasra ya. Kalau orang-orang mau dijual ke luar negeri misalnya gitu, ada ya dia melakukan perekrutan ke wilayah-wilayah yang menurut mereka bisa direkrut, umur 16 tahun, 17 tahun begitu kerja di luar negeri jadi umur 18, dipalsukan umurnya. Ini berbeda lagi, artinya bukan penculikan tapi perekrutan. Tapi kalau yang sifatnya penculikan, yang tadi 3 tadi yang saya sampaikan itu ciri-ciri utamanya seperti itu. Berarti motif penculikan ini macam-macam juga ya Bang? Macam-macam, ada yang murni karena uang gitu mau mencari tebusan gitu. Cari tebusan. Okay. Ada juga yang memang ya tadi keluarga, paling banyak keluarga. Paling banyak karena itu udah lama gak ketemu, terus ini dianggap anaknya diculik gitu kan, kita atau itu dendam mungkin ada. Dendam bisa juga. Yang selanjutnya juga untuk diperdagangkan. Nah, kalau untuk diperdagangkan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di kita kebanyakannya direkrut memang mereka, tetapi yang diculik ini jumlahnya ada, tetapi jumlahnya tidak banyak. Mungkin karena direkrut tapi tanpa ada informasi ke keluarga dianggapnya diculik seperti ya, itu. Orang tuanya nggak tahu kan, tahu-tahu wah anak saya udah di sana, wah itu diculik gitu. Tapi at least bukan karena motif perdagangan organ tubuh ya sekali lagi ya. Karena ya, saya tidak bisa mengatakan motif, karena kan motif kan kita mesti tanya langsung sama pelakunya ya. Tetapi kejahatan itu ada gitu, kejahatan menjual organ tubuh. Cuma di Indonesia, alhamdulillah sampai saat ini kita belum menemukan dan mudah-mudahan jangan sampai ada lah. Ya, selain memang meresahkan soal penculikan anak ini juga sebaran hoax ini meresahkan sekali Bang Arya. Kemarin itu di kota kelahiran saya kebetulan, jadi saya dapat itu dari grup WhatsApp teman-teman ya di Papua sana. Ada seorang ibu disangka adalah pelaku penculikan padahal dia sedang berjalan dengan anaknya sendiri ya. Kemudian ada pembakaran di situ. Ini bagaimana kita Polri menghimbau masyarakat agar tidak sampai main hakim sendiri kayak gini. Ini kan iya. Jadi kan sebenarnya negara kita ini kan negara hukum. Apa-apa kita dasarkan pada aturan hukum. Nah, tentu main hakim sendiri di momen apapun itu dinyatakan bukan perbuatan yang benar. Nah, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, tentu sampaikan, misalnya kalau polisi misalnya ditelepon kan kita ada 110. Sampaikan di 110, Pak ini ada kejadian begini, nanti direspons sama polisinya sampai ke situ nanti akan melakukan penyelidikan. Kalau enggak, mungkin sama rekan kita, ada rekan TNI misalnya gitu, paling dekat di situ, sampaikan, Pak ini ada begini, sampaikan, nanti diamankan terus diselidiki oleh polisi. Atau RT, RW yang lain. Yang penting jangan melakukan tindakan apapun, apalagi yang menghakimi massa, kalau kita menduga seseorang ini melakukan kejahatan. Karena belum tentu kejahatan itu benar-benar terjadi sama orang yang kita duga itu kan gitu. Apalagi yang di Papua itu sudah terlanjur dibakar lagi kan gitu. Jadi ini kita menghimbau kepada masyarakat, patuhilah aturan hukum tuh. Kalau misalnya ada apa-apa, laporkan kepada kami, kepada kepolisian, nanti kami akan menindaklanjuti dengan cepat. Dan mungkin sudahi untuk menyebarkan foto-foto serta ini ya, berita broadcast untuk mencurigai si A, si B, si C, ya, itu lagi banyak banget tuh Bang. Betul. Karena justru berita-berita itu yang membuat kita menjadi terkungkung sama pikiran kita sendiri gitu kan. Sering kan kita misalnya contoh kejadian terorisme, begitu ada yang kejadian kemarin terakhir di Astana ya, kejadian ada korbannya lalu disebarkan, itu kan sebenarnya tidak baik, justru malah menteror, bukan memberikan edukasi pada masyarakat, tapi justru malah menteror masyarakat. Wah, jadi ketakutan sendiri. Jadi malah bukan nambah bikin tenang ya. Bukan bikin tenang. Nah, kejadian penculikan anak kan begitu juga. Kita wajib waspada, kita wajib khawatir sebagai orang tua. Tapi seperti yang Pak Jasra sampaikan tadi, jangan terlalu khawatir. Karena sudah ada jalurnya, kita juga bisa membentengi anak-anak kita sendiri, ada tips-tipsnya, itu semua kita lakukan. Oke. Terima kasih banyak untuk Bang Arya dan juga untuk Uda Jasra atas perbincangan yang luar biasa ini.
bener kan? Tidak cukup waktu kita nih, harus banyak, harus panjang. Dan sepertinya kalau ngomongin soal anak juga kompleks banget persoalan yang ada di sekitar kita ini ya, udah ya. Mungkin ada tambahan sedikit. Boleh, silakan. Ya, saya ingat pesan Pak Kapolri agar keluarga kepolisian untuk aktif bermasyarakat itu Bang Arya ya. Kemudian dan bahkan ada program Jumat Curhat gitu. Ya, sekarang ada Jumat Curhat itu. Kemudian ini saya kira menarik, apalagi membawa serta para unit PPA kita seluruh Indonesia, Bang Arya. Saya kira ini adalah pesan yang sangat positif yang harus kita dukung gitu ya. Walaupun kita tahu kepolisian itu kan jumlahnya dalam ini kalau Bang Arya kalau saya salah itu 434.000 lebih ya Bang ya. Kalau kita bandingkan 275 juta penduduk itu satu polisi 700 orang yang harus diawasi. Memang ini tidak mudah gitu ya. Tapi saya yakin dengan kemampuan kepolisian untuk dekat dengan masyarakat, membangun partisipasi anak gitu ya dan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan usianya, saya kira ini bisa kita lakukan. Nah terakhir ini ada juga Hugeng Award. Nah, ini saya kira profil-profil Babim Bapak dan Ibu kita kepolisian di bawah ini kan mudah-mudahan ini kan bisa diungkap di award ini. Kita punya Pak Babin juga. Pak Babin seluruh Indonesia. Dan kalau bisa ada Ibu Babinnya juga gitu yang itu dekat dengan anak ya tadi. Karena ini mau tahun politik Bang. Saya punya pengalaman 5 tahun belakangan bagaimana anak dilibatkan dalam kegiatan politik gitu ya. Yang saya kira ini harus kita antisipasi. Kemudian Kemenkes juga merilis 64% keluarga mengalami gangguan kejiwaan. Yang saya kira ini harus kita antisipasi ya sehingga karena biasanya Bang Arya baik Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI akhirnya kita bertemu di kantor polisi menyelesaikan anak gitu. Padahal kan sesuatu yang mungkin kalau bisa kita cegah tentu bisa meringankan pekerjaan kepolisian dan termasuk juga kita dorong ya Komnas HAM juga dorong, KPAI juga dorong mudah-mudahan unit PPA ini menjadi direktorat di Mabes Polri dan ini layanan-layanan mudah-mudahan semakin kuat gitu Bang Arya. Itu harapan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Uda Jasra dan juga Bang Arya atas perbincangan yang begitu luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi. Dan saya mau titip salam nih untuk Pak Babin dan mungkin kalau ada Ibu Babin, ada nggak sih? Belum ada Belum ada ya Bang Arya. Babin Kamtipmas tuh ya rata-rata laki-laki. Tapi saya rasa di beberapa Polres ada yang perempuan mungkin. Ya udah deh kalau gitu buat Pak Babin seluruh Indonesia juga Ibu Babin titip ya. Titip untuk kita sampaikan hal ini ke masyarakat luas ya. Supaya saat ini kita nggak usah terlalu panik juga, tapi bukan berarti kita lantas menyerahkan semua ini kepada pihak kepolisian ya. Karena sekali lagi ini semua akan menjadi perlindungan yang optimal untuk anak-anak kita kalau kita juga punya sistem yang bagus seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi polisi punya metode atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah semua ini terjadi. Nah kita pun sebagai lingkungan yang terdekat dengan anak juga harus punya action tersendiri. Kalau itu semua jalan, insya Allah tidak ada celah lah untuk aksi-aksi penculikan karena mereka akan merasa ini bukan lahan yang good. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan obrolan-obrolan yang lebih seru ya, tapi tidak meresahkan. Terima kasih banyak dan terima kasih juga untuk semua BeFriends yang menyaksikan. Insya Allah kita bertemu lagi di episode selanjutnya untuk Listen to the Bee. Sampai jumpa.